Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Ibu, saya akan memberikan beberapa materi yang sangat-sangat penting buat kalian kuasai. Saya minta kalian menguasainya karena ini menyangkut beberapa software yang akan kalian harus unduh di perangkat laptop kalian sambil kalian mempersiapkan artikel-artikel yang akan di-download, akan disimpan di berkas. Kalau dulu menyimpan berkas-berkas yang sudah atau jurnal yang sudah di-download itu disimpannya di dokumen, itu sekarang kalian mulai menyimpannya dengan rapi dalam suatu software yang namanya Mendeley atau Zotero, terserah. Nanti kita jelaskan apa itu dan kemudian akan menuntun kalian untuk memulai kalau kemarin-kemarin kan dulu sudah dari awal Ibu sudah menjelaskan bahwa kalian di sini diminta outputnya ada dua, akan bisa menghasilkan satu artikel review yang sudah pasti adalah tulisan yang rapi, karena kalian sudah sambil belajar ilmu komputasi, kemudian artikel review yang benar-benar nanti itu akan menjadi satu rencana topik penelitian kalian ya. Nah, oke, kita memulai dulu. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa kewajiban kalian nanti sebelum menghasilkan skripsi nanti, sebelum ujian munakasya itu, skripsi kalian itu sudah harus melalui satu uji coba, bukan uji coba ya, uji Turnitin namanya. Ini dikelola oleh repositori di perpustakaan Uin Halokdin. Kita sudah mewajibkannya adalah skripsi mahasiswa itu harus di batas 25% ya minimal. Jadi kalau kalian mencapai nilai 24 itu masih dianggap tidak bisa memenuhi kriteria ya. Jadi kalian sisa membawa nanti soft copy-nya ke repositori, nanti ada bagian fakultas, nanti di sana ada apa yang mengujikan tulisannya bisa melewati atau tidak. Apa itu Turnitin? Nanti kita bisa lihat apa itu Turnitin. Bahwa Turnitin itu adalah suatu uji sistem yang melacak kemiripan tulisan kalian dengan yang ada di online ya. Misalnya buku yang sudah terpublikasi online itu akan dilacak sama ya. Kemudian apalagi jurnal. Ini kebiasaan kalau mahasiswa disuruh bikin makalah biasanya kan bisa jadi dalam waktu 1 jam. Kenapa? Karena langsung mengcopy paste, langsung jadi satu makalah tanpa ada proses mengubah dulu kata-katanya ya, namanya parafrase. Jadi sebelum kalian menerbitkan satu tulisan atau menghasilkan satu tulisan itu ada banyak hal-hal penting yang harus kalian ingat sebelumnya adalah bahwa tentu saja satu tulisan itu bukan ide murni kalian sendiri, akan ada beberapa literatur yang akan mendukung misalnya masalah yang akan kamu mau ajukan, kemudian setelah itu dapat hasil, kemudian mau membahasnya pun nanti bukan berdasarkan teori kita sendiri, harus juga akan dihubungkan dengan teori-teori yang sudah ada, bisa dari e-book, dari buku-buku, atau juga yang akan lebih akurat adalah yang merupakan hasil penelitian yang dibandingkan hasilnya bagaimana ya. Nah, bagaimana untuk lebih aman tadi karena kita membutuhkan banyak source tadi, itu banyak sumber pustaka tadi, yaitu adalah dengan melakukan sitasi yang baik. Kadang-kala memang kita tadi kemudian dinilai Turnitinnya tinggi, kadang-kala memang karena dari awal kita belum tahu ketidaktahuan kita tentang pentingnya kedua ini ya, jadi otomatis misalnya mengambil satu paragraf itu saja langsung dimasukkan tanpa lupa mencantumkan siapa penulis aslinya, siapa sumber aslinya. Nah, itu pasti akan dilacak sama oleh Turnitin. Bagaimana penampakan dari Turnitin itu? Jangan memperlihatkan lagi ya bagaimana. Nah, ini adalah contoh dari yang beberapa semester yang lalu yang memprogram Kapita Selekta juga, yang kemudian Ibu meminta artikel reviewnya juga sama dengan momen kalian ini, tugasnya meet-nya itu adalah mengumpulkan artikel review dan kemudian Ibu akan menturnitinkan. Nah, kemudian di sini saya mengambil contoh satu.
ini satu artikel review yang sudah tanda merah ya, karena nilainya 75%. Kita bisa melihat di sini bagaimana yang nampaknya 75% tadi. Ya, agak lama biasanya. Nah, kemudian kalian lihat di sini nanti tutupin aja ya. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Ini warna-warnanya itu menunjukkan sumber dia mengambilnya di mana. Jadi ini namanya juga karena ini adalah suatu software. Jadi kelemahannya adalah walaupun yang tulisan apa namanya institusi ini pun juga akan terbaca sama karena ini sudah banyak terupload ke repositori perpustakaan ya. Dan kadang-kala ini masih bisa disiasatasi. Nanti kalau minta ke repositori itu kalau nilainya nilainya cuma 1, biasanya tidak menjadi masalah. Kalau seperti ini 3% itu bisa dihapus ya, bisa dihapuskan oleh repositori sana. Nah kemudian kalau kita kemudian melihat bagaimana resepnya atau resepnya yang nampak ini tadi. Nah, kalau kalian nanti setelah lolos dari tahap Turnitin ini nanti, kalian harus membawa berkas lampiran ini ke jurusan, kemudian ditandatangani oleh pembimbingnya. Nah, otomatis kalau yang mendapatkan nilai seperti ini 75%, ya, karena merah ini itu tidak akan bisa diloloskan. Otomatis tapi insya Allah di repositori itu akan diberikan ini, jadi kalian bisa melihat yang mana yang kira-kira suspek atau yang dicurigai mengambil langsung dari sumber asli tanpa diparafrase atau kemudian ini yang berbahaya ini. Yang berbahayanya adalah kenapa saya bilang berbahaya, karena kalau dia di sini menyebutkan Wise et al, sedangkan sumber aslinya di sini itu bukan dari Wise et al, dia apa namanya? Ya, jadi ini ceritanya double citasi. Ini yang berbahaya karena bisa jadi misalnya kalau kalian ada biasa menulis tuh ya, baca deskripsi biasanya mahasiswa seperti itu. Misalnya Lauren dalam ini, Lauren dalam Ismail, artinya kamu itu mengcopy dari satu tesis, yang tesis itu juga mengambil dari sumber asli, jadi sudah jadi double pencuriannya di situ ya. Ya, plagiarisme di situ sudah terjadi 2 kali karena sudah 2 kali pindah dan bukan penulis asli yang dituliskan. Nah, itu akan begitu kejadiannya, dan itu kalian bisa mensiasati. Mudah-mudahan waktu kalian jarak mau ke akhir munakasya banyak, jadi bisa mengubah kembali ya. Dan kalau untuk jangan sampai seperti kejadiannya, nah makanya di mata kuliah ini kemudian sudah diperkenalkan dengan satu sistem karena kalian akan menghadapi Turnitin ini, bagaimana bisa melewati angka kritis tadi, ya kita akan melakukan beberapa langkah-langkah yang aman tentunya ya. Nah kemudian Ibu mau memperlihatkan dulu apa itu artikel review ya yang akan kalian lakukan. Nah, kenapa artikel review ini penting sebelum kalian fix dengan judul penelitian? Karena dari artikel review ini adalah sebenarnya dengan ini nanti bisa melahirkan satu topik, kemudian akan lebih mengkerucut ke satu judul penelitian. Ya, beberapa di kali sebelumnya Ibu sudah pernah menunjukkan yang mana bedanya antara artikel review dengan artikel review dengan artikel yang penelitian ya. Nah, kalau kalian lihat ini yang di atas ini artinya nah kemudian saya perlihatkan lagi.
Ya, memperlihatkan perbedaannya ya, ingatkan kembali bahwa kalau tulisannya seperti ini, research article artinya ini merupakan artikel yang dihasilkan dari hasil penelitian. Nah, kalau di atas judulnya itu tulisannya berupa uh, artikel review, nggak ada ya. Ya, artinya ini rata-rata sudah menjadi artikel review, artikel penelitian. Ya, kita cari topik lain dulu. Kita cari dulu probiotik misalnya. Ya, perbedaannya ya, saya perlihatkan artikel penelitian. Nah, ini dia seperti ini, mengulas artikel, artinya dia ini berupa artikel review ya. Jadi dia cuma mengumpulkan beberapa literatur yang kemudian nanti akan kelihatan nanti ide yang akan muncul dari karena dia membaca beberapa topik yang serupa, kemudian akan muncul apa namanya ide baru dari situ. Nah, saya memperlihatkan dulu apa tujuannya kira-kira kita mereview ya. Kira-kira tujuannya mereview. Ya, tujuan mereview kita itu sendiri adalah untuk mempermudah dalam membahas inti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam jurnal tersebut. Kemudian apa yang akan dilakukan sebelum mereview jurnal, yaitu pasti adalah menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat. Ya, tentu saja kalau misalnya kamu sudah fix dengan botani misalnya ya enggak usah lagi mau mencari ke bidang botani ya. Jadi memang sudah ada rencana topiknya misalnya setelah fix misalnya dengan apa tuh zoologi tadi, kemudian mau ke sistem misalnya mau perlakukan satu mencit dengan satu obat tanaman herbal ya. Jadi kemudian itu sudah ada rencana topiknya. Nah, kemudian sisa mencari beberapa jurnal yang terkait dan otomatis adalah yang harus dilakukan adalah membaca keseluruhan dari isi jurnal. Jangan di-download saja kemudian tidak dibaca secara keseluruhan ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan kemudian memulai mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari jurnal atau paper tersebut. Jadi, setelah membaca ada proses namanya kita akan membuat catatan kaki yang mana bagian dari jurnal tersebut yang kemudian akan dieksplor di artikel reviewnya. Nah, apa itu jurnal ilmiah? Ya, kalau di beberapa literatur dia mengatakan bahwa jurnal ini itu biasa dikaitkan dengan kata jurnal di belakangnya dapat bisa diterbitkan secara berkala, kemudian ya akan diterbitkan oleh satu penerbit ya. Nah, kemudian ini perbedaannya tadi hampir sama J. Nah, kalau ini kita lihat dulu langkah penting dalam mereview jurnal itu bacalah bagian pendahuluannya dulu ya. Kemudian di situ kita mengemukakan tujuan dari atau riset atau penulisan artikel, kemudian alasan penulis itu memilih problemnya di situ, sisi mana yang menarik dan layak diangkat. Kemudian letak originalitas, berarti keaslian penelitian itu di mana. Otomatis kalau kalian membuat satu masalah dalam penelitian itu, otomatis kamu harus membuat pembeda ya, ciri pembeda penelitianmu dengan penelitian orang lain. Ini adalah satu penciri dalam satu karakter satu tulisan. Apakah penelitian itu mengemukakan satu pendekatan baru terhadap masalah yang sudah ada atau memakai metode yang sudah ada untuk memecahkan satu aplikasi yang menarik ataukah baik pendekatan maupun aplikasinya semuanya baru. Ya. Kemudian masalah apakah yang ingin dijawab oleh autor, otomatis ini sangat penting kalian mencari masalah apa yang ingin dijawab di situ.
Ini adalah yang akan ada. Setelah itu dibaca di bagian diskusi ya, di diskusi pembahasan itu kalian mencari solusi apa yang dipakai oleh author. Saya rasa di pertemuan kedua, waktu Ibu memberikan satu artikel yang bacaan, di situ ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalian sudah berhasil di situ mengeksplor kira-kira pertanyaan masalahnya di mana, solusi yang dipakai dengan metode apa yang dia pecahkan ya. Kemudian bagaimana author mendesain eksperimennya, apakah ada contoh eksperimen yang tidak berhasil, ya mestinya selalu ada, harapannya sih seperti itu ada, dan kalau ada berarti itu kesempatan kalian untuk melanjutkan penelitian topik tersebut. Karena tidak ada penelitian yang sempurna. Bagaimana author membahas penyebabnya, apakah ataukah penyebab itu tidak dibahas sama sekali ya. Pernah tuh yang ada pertanyaan, kira-kira ada yang pernah dibahas atau tidak ya. Kemudian baca bagian kesimpulannya, dan kemudian apakah semua kesimpulan itu sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di introduction atau latar belakang. Nah, kemudian apakah ada masalah yang masih belum diselesaikan? Nah, ini harapannya kita dengan mereview artikel adalah ada masalah yang belum diselesaikan, dan kemudian kita bisa mengambil celah tadi itu untuk melanjutkan di penelitian selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya ada kelemahannya dari paper yang kamu baca itu, baca bagian referensi dan coba cari. Jadi kita misalnya kalau melihat ada masalah yang di situ, kemudian cari di daftar referensinya ya. Kemudian yang bisa kita juga ambil rujuk. Kalau biasanya kan bisa melihat tuh ke daftar pustakanya. Yang ini dia membahas misalnya gini, saya kemudian menemukan hasilnya misalnya A, tapi kemudian saya membandingkan dengan hasil penelitian B, kemudian kok dia berhasil, kenapa saya? Nah, kemudian kamu mencarilah di daftar pustaka yang nama B tadi itu ya. Nah, kemudian sekiranya Anda tertarik untuk mengerjakan riset pada tema yang berdekatan, catatlah paper atau buku penting yang tercantum pada bagian referensi paper tersebut. Jadi tidak apa-apa ya, itu maksudnya sudah cara shortcut atau cara singkat, cara meringkas lagi supaya tidak terlalu banyak mencari literatur. Jadi kalau misalnya kamu sudah tertarik dengan metode itu tadi, dengan substansi penelitian tersebut, sisa mencari lagi daftar pustakanya yang mana kira-kira yang dia banyak membahas dari jurnal tersebut, citasi lagi jurnal tersebut nantinya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah baca di bagian kesimpulannya. Yaitu pasti apakah kesimpulannya sudah menjawab pertanyaan, di mana letak kontribusi, apakah ada masalah, hampir sama dengan yang di pembahasan tadi ya. Nah, ini hampir sama. Ya, jadi yang apa perlu ditampilkan di review otomatis sama dengan komposisi di jurnal. Ada latar belakang teori, tujuan penelitian, metodenya, ya, kemudian hasil dan pembahasan. Bagaimana contoh-contohnya? Bagaimana kelihatan dari contoh-contoh itunya, nanti saya akan mengupload saya akan upload nanti ke classroom-nya kalian contoh-contoh dari artikel review. Ini saya perlihatkan dulu, nanti saya upload ini masih punya kelas A. Ini adalah satu contoh dari penelitian dia ke botani. Dia mereview satu tanaman tahongai namanya. Di situ kita melihat dulu ya, otomatis komposisinya tadi ya seperti yang disebutkan di PPT tadi, judul, kemudian penulis, institusi afiliasinya, ada abstrak di situ. Abstrak pasti akan diikuti oleh kata kunci ya. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan di situ berarti ini kemudian meringkas, misalnya dia mengambil berapa literatur yang dia mau review di sini. Ini semua sampai 10 literatur yang dia review ini, dia harus membuat dulu kesimpulan atau latar belakang dari bacaan 10 jurnal tadi. Nah, kemudian dari situ dia kemudian mengambil garis besarnya, mengambil garis besar dari 10 jurnal yang dia baca tadi itu, oke, kira-kira apa yang paling penting dulu, yang dieksplor dari tanaman itu. Oke, bolehlah dicantumkan dulu bagaimana taksonominya, morfologinya, habitat hidupnya. Kemudian setelah itu membaca lagi dari bagian ternyata tanaman ini sudah dikaji lebih luas tentang etnobotaninya, sudah ada yang mengkaji tentang fitokimia,
kimia, ada mengkaji uji toksisitasnya, sudah ada yang mengkaji tentang aktivitas biologi anti kankernya, dan kemudian anti diabetes, kemudian antioksidan, ya. Nah, kemudian kira-kira di mana? Ini kemudian dia menyimpulkan tadi bahwa di sini di terakhirnya ini di waktu di hepatoprotektif yang bisa mengobati ke penyakit liver, dan kemudian dia membuat kesimpulan bahwa tahongnya ini dari beberapa literatur yang tadi yang disebutkan tadi di atas di diskusi, tahongnya itu memiliki beberapa potensi farmakologis terutama sebagai anti kanker, anti diabetes, antioksidan, dan hepatoprotektif. Review ini menunjukkan potensi tahongnya terutama sebagai agen hepatoprotektor. Hal ini sesuai dengan penggunaan etomedicine tumbuhan ini di masyarakat untuk mengobati masalah kesehatan terkait gangguan liver. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengungkap potensi lain tahongnya sebagai tumbuhan obat di Kalimantan Akhir. Jadi sisa mencari lagi kira-kira yang terkait dengan ini apa ya kandungannya, coba lagi cari di Science Direct misalnya. Kemudian kandungan metabolit apa yang terdapat pada pada tahongnya ini yang kemudian kira-kira bisa dieksplor menjadi antibiotik apa misalnya, ya. Sisa mencari lagi literatur yang kemudian yang belum pernah lagi dilakukan oleh orang lain. Itu dasarnya untuk membuat sebuah artikel review, ya. Dan kemudian kalian bisa nanti membaca contoh-contoh yang ada di classroom-nya. Kemudian saya mau agak cepat-cepat, kemudian saya berikan lagi satu metode tadi untuk mensitasi, ya. Jadi suatu metode untuk mensitasi itu adalah kalian dengan mendownload satu aplikasi atau software yang kalian bisa lihat di sini. Itu tersedia banyak. Bisa Zotero, ya. Ini namanya Zotero. Nanti kalian bisa lihat dulu, tapi kalau saya lebih menyarankan sekarang, dulu awal-awal Ibu suka pakai Zotero, tapi sekarang belakangan kemudian lebih harus dan wajib memakai Mendeley, karena beberapa jurnal, kalau kita mau memasukkan jurnal ke jurnal itu, dia mewajibkan memakai Mendeley, ya. Ini Mendeley, jadi nanti akan Ibu kirimkan, bagaimana panduan mendownload, ya, ada panduannya. Jadi dengan memiliki ini yang terlihat nanti itu kalian akan di tab, ya, di tabnya Chrome kalian akan sudah ada kesini begini tandanya. Kelihatannya tanda Mendeley itu seperti ini, ya. Nah, dia kenampakan dari Mendeley itu seperti ini di atas nih. Ini. Jadi kemudian kalau kita sudah download sesuai dengan aplikasi perangkat yang kamu gunakan, apakah pakai Windows, Linux, kalau Ibu pakai macOS. Kemudian setelah pastikan 2 kali mendownload, yaitu adalah mendownload untuk desktop dan kemudian untuk ke Word, ya. Kenapa ke Word? Nanti kita bisa lihat. Nah, kalau sudah berhasil ini sudah ada tanda di sini. Ya, ini adalah importernya. Artinya apa? Adalah kalau saya mendownload satu jurnal, saya langsung menyimpannya ke perangkat. Bagaimana penampakannya dari Mendeley itu? Penampakannya Mendeley seperti ini, ya. Ya, ini seperti ini. Ini seperti pemberkasan. Jadi tempat berkas-berkas jurnalmu, ya. Jadi ini Ibu sudah berapa jurnal yang sudah Ibu terbitkan memakai Mendeley. Jadi sisa membuat folder. Caranya gampang, sini ke atas Pak tambah, misalnya topikmu, misalnya apa tuh, antibiotik. Ya, sisa gini tulis. Nah, kalau misalnya antibiotik, ya, misalnya karena sudah ada 3 minggu nih kalian mengumpulkan yang misalnya topiknya sudah Ibu setujui, kemudian dalam 3 minggu itu sudah banyak proses mendownload jurnal. Gimana, Bu? Saya sudah punya banyak jurnal. Ya sudah, gampang ini. Sisa menyesuaikan saja, yaitu dengan menambahkan dari source yang sudah kalian download. Misalnya kayak ini. Saya ngambil ini, open. Ya, sudah masuk, ya. Jadi dia sudah masuk ke sini. Kalau memang ini sebuah jurnal, itu akan terbantukan sekali karena sudah akan dilengkapi dengan sudah akan ada
nama jurnalnya, penulisnya siapa, editor edisi jurnal itu apa ya. Memang ini sudah tersedia. Nah, ini bisa dilihat di sini di layar, di tahunnya apa, ini nama jurnalnya apa ya. Jadi sudah enak. Kenapa? Jadi memang ini adalah cara awalnya saja kita capek ya. Kalau misalnya kan sudah ada topik itu tadi ya, sudah berhasil membuat artikel review, sudah fix dengan topik itu, sisa mengumpulkan literatur, perbanyak saja dulu di sini ya. Jadi kemudian kan bisa membaca nih, ini bacaannya Ibu. Nanti kalau sudah bisa dibaca, kemudian bisa ditandai. Saya nanti mau mengambil di sini, saya kasih highlight, warnanya harus hijau misalnya ya. Nah, seperti ini, atau merah, saya kasih gini. Nah, kemudian seperti itu. Jadi itu metode-metodenya ya. Nah, kelihatannya bagaimana lagi nanti? Saya mau memperlihatkan satu bukti bahwa tulisan itu akan sudah memakai perangkat Mendeley ya. Saya perlihatkan dulu. Ini satu contoh kalau misalnya tulisan itu memakai Mendeley itu ya. Kelihatannya akan seperti ini daftar pustakanya. Daftar pustakanya akan terblok, itu akan menandakan bahwa itu adalah daftar pustaka yang dihasilkan dari Mendeley. Saya bilang tadi di awal adalah capeknya di awal saja, yaitu mengumpulkan banyak di berkas tadi, kemudian setelah itu enak sekali kalau kalian menulis ya. Misalnya seperti ini tadi, saya ambil sudah contoh, misalnya ini saya sudah mengambil tadi dari satu sumber, kemudian saya mau menambah lagi ya. Saya mau menambah, saya di sini sisa menambah nih, insert. Kalau misalnya Ibu sudah, kalau kalian sudah mendownload Mendeley ini 2 kali, downloadnya buat desktop, kemudian downloadnya buat Word, artinya akan muncul begini di Word-nya. Di Word ini akan sudah muncul seperti ini penampakannya ya. Ini kan beranda nih ya, di atas ini. Beranda, kalian lihat di referensi sudah akan seperti ini muncul ada. Jadi sisa nambah. Kalau misalnya saya ngambil lagi dulu, mencatat dulu ke Mendeley apa tadi yang mau saya masukkan. Ini kan ada sudah misalnya, jangan seperti ini ya, karena ini sudah ada proses membaca. Jadi kemudian saya mau mengambil, setelah misalnya ini contoh. Setelah itu saya kemudian mengambil ini, mengambil langsung seperti ini kan tidak boleh ya, ini tidak boleh. Nah, jadi kalau mau sebelum menulis itu harusnya ada 2 dokumen Word yang kalian siapkan, yaitu adalah dokumen aslinya dan kemudian dokumen cakar-cakaran ya, dokumen cakar-cakaran. Nah, ini saya percepat saja seperti ini misalnya. Nah, di sini di mana perannya lagi setelah mengambil satu referensi seperti ini, misalnya satu paragraf yang mau diambil tadi, misalnya ini tadi, saya catat lagi kembali tadi, Ingrid ya, Winsip. Nah, di sini saya mensitasi ya, mensitasi Winsip. Kan saya sudah tahu ya, ini Winsip, kemudian oke. Oke kan? Nah, seperti ini muncul di depan. Jadi ini kan bisa nih kita oke, kita masih ini insert Winsip.
menyatakan ya kan biasanya kalau kita mensitasi ini namanya kutipan langsung. Jadi ini kemudian menyatakan ini harusnya kan ini di parafrase dulu ya, apa parafrase nanti saya perlihatkan apa parafrase. Nah, enaknya seperti itu. Ini sudah ada 2 pustaka yang Ibu ambil. Saya tambahkan lagi misalnya saya mau mengambil dari pustaka lain, dibaca dulu pasti ya, pasti ada proses membaca. Saya kemudian mau mengambil, lihat di pembahasannya, misalnya saya perlihatkan dulu saja. Percepat ini, saya percepat tidak seperti ini ya. Misalnya saja seperti ini. Kemudian Ibu mengcopy, bukan copy paste, sebenarnya harus diubah dulu, diubah lagi konteksnya, atau namanya di parafrase. Sebenarnya kalau kalian mengambil dari jurnal bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan, itu akan sangat aman sekali dari Turnitin. Tidak akan terbaca karena tidak mirip kan, sudah tidak mirip dengan bahasa aslinya, dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia, itu sudah langkah aman sekali yang kalian bisa tempuh dengan mengambil dari jurnal bahasa Inggris. Itu sudah aman. Tadi kita tentulah saja harus ingat, makanya kalau mau bekerja seperti ini tadi kan saya bilang tadi bahwa kita harus menghafal dulu, kemudian menghafal letaknya di mana, kemudian membuat satu dokumen cakar-cakaran atau bisa jadi membuat catatan, notepad ya, seperti itu. Ini penulisnya Spritz misalnya ya, Spritz. Spritz, kita tulis ini, kita tuliskan Spritz. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini kan namanya mensitasi ya, mengatakan. Oke, cara gampangnya di mana? Kira-kira setelah capek-capek di awal tadi yang saya katakan. Keuntungan dari ini adalah kita tidak capek-capek lagi untuk membuat daftar pustaka. Kenapa? Coba kita lihat. Insert di atas bibliografi itu daftar pustaka, kepustakaan. Insert bibliografi. Oke, sudah jadi ya. Nah, saya tulis di sini daftar pustaka. Ini namanya sintasi. Yaitu adalah mengambil satu tulisan dari satu sumber, kemudian sintasi itu adalah menyebutkan nama aslinya, menyebutkan sumber aslinya, ya aturannya bagaimana. Kalau kalian aturan-aturan sitasi itu ada namanya MLA, ada APA. Kalau di skripsi kalian itu diatur oleh sebenarnya harus MLA. Kalau di sini setelah nama kemudian ada tahun, artinya ini aturan sitasi APA. Kalau skripsi di UIN Alauddin itu tahunnya harus di belakang ya. Nanti kita lihat apa bedanya metode sitasi tadi. Tapi kalian kalau kalian sudah tahu memakai Mendel ini sudah enak sekali. Sisa nanti pengaturan bahwa saya mau sistem daftar pustakanya adalah pakai APA. Nah, artinya sisa di setting APA. Kalau mau pakai tahun di belakang berarti memilih MLA ya. Nah, oke, kita sampai di sini sih. Mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa mengulang-ulangi nanti dengan mencoba sendiri. Oke, saya perlihatkan lagi dulu yang mana ya. Ini penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka ya. Kita mengutip tadi. Mengutip itu kan caranya ada 2 ya. Caranya ada 2 tadi. Kalau mengutip itu bisa dengan mengutip secara langsung. Kalau mengutip secara langsung artinya bisa tidak perlu memparafrase tapi dengan memberi tanda kutip. Yang boleh dikutip langsung itu tidak memerlukan parafrase, yang biasanya hukum. Ada hukum Mendel misalnya, hukum Mendel 1 itu tidak perlu diparafrase kan itu sudah ketetapan baku. Undang-undang, ketetapan SNI itu tidak perlu karena jadi kita sistem SNI mengatakan standar qualiform seperti ini. Kemudian hukum undang-undang misalnya
pelestarian ya, lingkungan hidup, menyatakan seperti ini. Sisa kutip, tanda kutip itu namanya mengutip langsung. Kalau kutipan tidak langsung berarti kita harus memproses parafrase. Ada beberapa langkah, apakah dengan membuat rumusan bahwa itu tadi seperti yang Ibu banyak lakukan tadi, Spritz mengatakan seperti ini ya, itu namanya bisa mengutip langsung ya. Nah, ini aturan-aturannya. Jadi kalau ini APA tadi ini banyak dipakai oleh jurnal-jurnal. Artinya apa? Kalau di daftar pustaka APA itu kelihatannya dia akan nama belakang dulu, kemudian disingkat S ya. Kwik Kiangi. Kalau nama aslinya Kwik Kiangi, penulisan di daftar pustaka dia harus menjadi Kwik K dan G. Enaknya kalau dengan memakai Mendeley, sudah kalian tidak mengatur tadi itu, sudah tidak ada aturan atau kalian men-setting harus di belakang ini, sisa benar-benar mengumpulkan jurnalnya ke pemberkasan, setelah itu ke Word, setelah kalian menulis di Word, kemudian sisa menambahkan citasi di atas, dan kemudian daftar pustaka jadi dalam waktu hitungan detik saja ya. Jadi kalian sudah tidak mengurus lagi ini. Jadi sisa menyeting di awal, kalau kalian nanti lihat di manual downloadnya itu, kalian bisa melihat nanti bahwa settingan awal saja. Kalau misalnya saya mau pakai MLA, bahwa scripting itu aturannya MLA ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kita di Word-nya tadi kita membahas sumber kutipan seperti ini ya, kelihatannya akan ada nama, kemudian ada tahunnya seperti ini ya. Jadi ini Kaufman et al. Menyatakan tahun ini, kemudian selanjutnya. Daftar pustakanya kelihatannya bagaimana? Kalau di sumber kutipan itu kan sebenarnya kita tidak boleh tetap nama belakangnya di sumber kutipan tadi yang Ibu tadi lakukan, mengambil, menginsert citasi, kemudian ada tulisannya, itu artinya sumber kutipan ya. Sumber Kaufman ini nama belakang ya, kalau misalnya nama belakangnya ada beberapa orang sisa et al. Kemudian tapi kalau MLA itu sebenarnya tidak boleh disingkat, aturannya kita itu tidak boleh, karena semua walaupun ada 5 penulis itu sebenarnya kan itu memberi kontribusi terhadap penulis itu ya, terhadap jurnal tersebut. Nah, kemudian ini penampakan di kutipan, sumber kutipan yang ada di Word ya. Kemudian begitu dia menjadi daftar pustaka, dia harus disebutkan nama belakang kemudian nama depan disingkat seperti ini dan setahun. Ini aturan-aturannya. Mudah-mudahan karena ini ada juga nanti kalian pelajari di metodologi penelitian, jadi bukan ranahnya Ibu yang untuk lebih dalam ini ya. Nah, kemudian untuk membedakan mana MLA. Nah, ini MLA. Ini MLA ini aturan dari deskripsi UIN Alauddin yang kalian akan gunakan. Nah, perbedaannya tadi apa? Kalau tadi APA, ini nama lengkapnya Kwik Kiangi. Kalau di MLA itu tidak ada proses menyingkat ya, namanya Kwik, kemudian Kiangi. Nah, kemudian di mana tahunnya? Kalian bisa lihat tahunnya ada di mana kalau memakai MLA. Tahunnya itu ya ini nama tahun, nama. Bisa lihat ya, tahunnya ada di belakang. Ini bisa lihat daftar pustaka setelah Barnett, judul, kemudian nama penerbit, kemudian tempat, kemudian tahun ya. Nah, itu artinya tahunnya harus di belakang. Ini sesuai dengan MLA ini yang diadaptasi oleh aturan karya ilmiah yang ada di UIN Alauddin ya. Nah, kemudian apa kira-kira lagi yang harus Ibu sampaikan adalah Turnitin ya. Setelah Turnitin selesai, kalian harus memparafrase ya. Saya perlihatkan dulu parafrase. Jadi nanti akan Ibu sertakan file kemudian beserta tugas ya, ada tugas juga. Tugasnya itu latihan parafrase ya. Setelah itu kalian harus lihat dulu bagaimana nih pengenalan Turnitin. Oke.
Parafrase ya, ini sangat penting sekali kalian lakukan di setiap kalian menulis, mengambil satu sumber ya. Jadi kalian harus mensitasinya, plagiat. Jadi kenapa? Karena kalau kita mengambil langsung tadi itu bisa dikatakan kita sebagai plagiat, mencuri hak kekayaan orang lain. Kalian bisa lihat sendiri yang terjadi di yang biasa sekali kalian lihat di sosial media. Kalau di Instagram ada postingan itu kan kalau langsung mengambil itu kan si pembuat gambar tadi itu bisa jadi dia menuntut. Makanya ada istilah kemudian ada satu aplikasi namanya merepost ya. Jadi nanti kalau kalian mengambil gambar itu sudah ada kan kelihatan sumber asli namanya siapa. Kemudian sama kalau orang membuat satu lagu, kemudian karya lagu tadi itu dipakai oleh orang tanpa minta izin, itu kan dia akan menuntut. Itu namanya pencurian hak karya cipta orang lain, itu sudah akan bisa dianggap ya, pencurian ya. Nah, jadi plagiat ini berarti dia akan mencuri dari unsur dari karya ilmiah, yang kita maksud di sini adalah unsur intelektual, yaitu akan mengambil secara paksa kata-kata atau gagasan tanpa seizin pemiliknya. Nah, kemudian ini jenis-jenis plagiat ya, saya rasa tidak perlu, kalian bisa baca nanti di. Nah, mengapa mahasiswa biasanya melakukan plagiasi? Akhirnya karena dasarnya memang itu tadi, pertama sekali ya tidak mengetahui, kemudian terlalu sibuk dengan hal atau urusan yang mungkin ya itu tadi saya bilang, kalau membuat satu tulisan yang baik kita tidak bisa membuatnya dalam waktu 1 jam 2 jam. Satu tulisan yang baik itu harus dilakukan dengan proses yang sangat panjang, yaitu membaca beberapa literatur dulu, kemudian menentukan mana yang akan dipakai, kemudian itu tadi dengan langkah harus mengambil satu paragraf itu, satu pun paragraf yang diambil dari sumber asli itu harus diparafrasa. Itu lagi tadi, yaitu dikejar deadline. Ya janganlah berharap kalau membuat satu makalah kemudian mau jadi dalam hitungan jam, itu tadi ya. Kemudian itu pasti tidak punya ide, tidak tahu apa yang akan ditulis. Harapan saya kalau untuk ke tahapan skripsi ini sudah tidak boleh lagi alasan ini ya. Kemudian anggapan milik sendiri ini bahaya, ini posesif ya. Nah kemudian kurangnya keterampilan menulis, ya ini bisa dilatih, keterampilan itu bisa dilatih dengan membiasakan diri ya. Nah, ya, kemudian penulis dapat memakai data dan informasi dari peneliti lainnya itu lewat dengan membaca informasi dan mensarikan dengan bahasa penulisnya sendiri ya. Berarti kita artinya kita butuh membaca secara keseluruhan, kemudian dibaca informasi dan disarikan dengan bahasa penulis kamu sendiri ya. Itu dengan cara meringkas namanya, atau kalau bisa jadi adalah dengan cara parafrasa, yaitu menulis balik apa yang dinyatakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu ini hampir mirip ya. Bukan menulis balik ini, yaitu tidak mengubah substansi aslinya dengan misalnya bisa jadi dengan beberapa langkah untuk membuat parafrase ini. Nah, itu langkah ketiga adalah mengutip dari sumber orisinil namanya quote. Makanya kalau ada tuh istilah-istilah quote of the day, artinya dia mengambil kutipan dari satu orang yang menulis, misalnya yang biasa diambil jadi quote itu misalnya Charles Darwin menyatakan bahwa siapa yang terkuat itulah yang akan bertahan. Nah, itu namanya quote ya. Nah, itu tadi yang saya bilang Ibu di awal, bahwa cara memparafrase itu bisa dengan mengutip langsung, ya, kutipan langsung itu bisa dilakukan, bisa kalau misalnya kita khawatir jika menggunakan bahasa penulis sendiri, ya kemudian akan menimbulkan penafsiran yang berbeda, misalnya yaitu tadi perundang-undangan tidak boleh dibilang mau dikutip secara langsung ya, harus dikutip secara langsung dengan memakai tanda kutip, yaitu untuk mengungkapkan teori itu jangan ayat-ayat, tidak usah. Jadi kita hal-hal seperti ini harus dikutip secara langsung, tidak perlu diparafrase ya. Nah, kemudian apa parafrase? Yaitu adalah menyatakan suatu kalimat atau paragraf menggunakan kalimat yang berbeda dari kalimat aslinya dengan tidak mengubah maksudnya. Jadi kalau tadi mengambil satu paragraf dikembali dikata-katai dengan kata sendiri tapi tidak mengubah maksud asli dari kalimat tersebut. Tadi yang sudah saya berikan tips di awal adalah paling aman sekali adalah dengan mengambil dari jurnal bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu sudah sangat aman, yaitu adalah akan tidak terdeteksi di Turnitin ya. Kemudian
Itu adalah yang perlu dilakukan seperti pastim ya. Kita harus membaca secara keseluruhan, cermat, kemudian benar-benar memahami ide sumber kutipan yang akan dibuat parafrase, menggunakan kosakata sendiri, menyusun kalimat yang sesuai dengan ide gagasan sumber kutipan ya. Memeriksa apakah kalimat yang kita buat sudah benar-benar berbeda dengan kalimat aslinya, dan apakah sudah mencakup seluruh ide yang tertuang dalam kalimat aslinya. Ini berbahaya di sini adalah siapa tahu kalian kemudian menghilangkan unsur asli dari yang paling penting yang dari paragraf yang kamu copy tadi, kemudian kalian hilangkan terlalu asik dengan menggunakan kata-kata sendiri itu yang harus dihindari ya. Tetap harus, makanya nanti ada di tugas kalian nanti itu Ibu akan membuat satu kolom, ini adalah satu paragraf yang harus kalian parafrase, kemudian di sampingnya itu ada kolom yang menyatakan bahwa gagasan asli, yang artinya dengan mengambil sudah menandai gagasan asli dari tulisan tersebut, gagasan asli itu tidak boleh kalian ganggu gugat ya, tidak boleh diganggu gugat. Kemudian jika ada kata unik yang harus kita kutip apa adanya, maka gunakan tanda kutip dua lagi seperti yang ada pada kata kutipan langsung. Ya, teknik parafrase yaitu tadi yang saya lakukan di awal, yang saya ketikkan di Word, bisa dengan memasukkan nama pengarang, yaitu misalnya dengan menulis berdasarkan Rahu tahun 2000, dia menyatakan, atau kemudian Boyce 2055, dia menyarankan bahwa, atau bisa dengan cara merestate atau menyatakan kembali. Ini berarti, misalnya dengan ini, setelah misalnya hukum Mendel menyatakan ini berarti pada persilangan ini dia harus mendapatkan keturunan 3 dan 1, itu dengan merestate namanya. Dengan menggunakan kata-kata ini insya Allah itu sudah akan dibaca aman oleh Turnitin ya. Itu juga bisa dengan cara mengevaluasi dari kata summarize, jadi kita harus membaca keseluruhan, kemudian ada sedikit campur tangan bahwa sebenarnya penelitian ini lemahnya di mana ya, tapi tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan ini ya. Nah, oke, saya rasa demikian. Saya ucapkan harus banyak mencoba latihan ya. Mudah-mudahan nanti skripsinya aman dari Turnitin, asal kalian melakukan langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.